Pernah kepikiran nggak sih kalau obat yang paling ampuh itu jangan-jangan tumbuh liar aja gitu di sekitar kita? Hari ini yuk kita bongkar rahasia penyembuhan dari 3 tanaman yang umum banget di Indonesia, langsung dari sumbernya. Nah, buku ini, Atlas Tumbuhan Obat Indonesia, bakal jadi semacam peta harta karun kita. Semua yang akan kita bahas hari ini diambil langsung dari buku yang luar biasa ini. Jadi informasinya terjamin otentik dari kearifan lokal. Ini nih, inti dari penjelajahan kita hari ini. Kadang solusi kesehatan terbaik itu bukan ada di botol obat yang mahal, tapi tumbuh di halaman belakang rumah kita, atau bahkan di pot bunga. Yuk kita ungkap potensinya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini tanaman yang mungkin sering banget kita injak, atau ya kita anggap rumput liar biasa aja. Tapi percaya deh, di balik penampilannya yang sederhana, dia nyimpan kekuatan medis yang nggak main-main. Yap, ini dia. Alang-alang. Rumput yang sering dicabut dan dianggap pengganggu ini, ternyata malah jadi salah satu pilar pengobatan tradisional di Nusantara. Keren ya? Coba deh lihat, ini gunanya banyak banget. Menurut sumber kita, alang-alang ini udah kayak apotek serba ada. Mulai dari nurunin demam, bantu ngatasin infeksi saluran kencing, sampai buat mimisan juga bisa. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya orang dulu ngolah rumput ini jadi obat? Penasaran kan? Yuk kita lihat salah satu resepnya. Nah, ini salah satu resepnya. Coba bayangin deh, sesimpel itu. Cuma ambil akarnya, direbus pelan-pelan biar sarinya keluar, terus kasih gula batu dikit biar nggak terlalu pahit. Diminum rutin, katanya bisa bantu banget. Oke, lanjut ya, ke tanaman kita yang kedua. Kalau yang ini, saya yakin banyak yang punya di taman rumah. Dikenal karena daunnya yang cakep banget, tapi di balik keindahannya, ada khasiat penyembuhan yang luar biasa. Namanya andong. Tanaman ini tuh punya 2 peran. 1, buat mempercantik taman. 2, ternyata dia juga apotek hidup loh. Warna-warni daunnya ternyata bukan cuma buat pajangan. Kalau kita perhatiin daftarnya ada 1 benang merahnya nih, pendarahan. Nah, istilah kerennya itu hemostatik. Gampang ya, tanaman ini tuh jagoan buat bantu berhentiin pendarahan. Makanya dari dulu dipakai buat ngatasin macam-macam kondisi. Mulai dari batuk darah sampai disentri. Terus, resepnya gimana? Yuk, kita intip cara mengubah daun cantik ini menjadi ramuan yang berkhasiat. Nah, yang keren dari resep ini, lihat deh, kita bisa pakai daun segarnya, atau kalau nggak ada, bunga keringnya juga bisa. Ini nunjukin banget ya kearifan orang dulu. Nggak ada bagian tanaman yang kebuang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Nah, yang terakhir ini beda dari yang lain. Dia ini keajaiban dari air. Ngambang santai di permukaan, tapi khasiatnya, wah, jangan ditanya. Ini dia, apu-apu. Mungkin kalian sering lihat di kolam atau di empang kan? Nah, ternyata dia bukan cuma hiasan, tapi juga obat tradisional yang udah lama banget dipakai. Menurut buku panduan kita, apu-apu ini punya 2 jurus andalan. Pertama, dia antipiretik, artinya jago nurunin demam. Kedua, dia diuretik, alias bantu badan kita buang cairan berlebih lewat kencing. Makanya pas banget buat ngatasin demam, bengkak, sampai masalah kulit. Pertanyaannya lagi-lagi sama, gimana cara ngolahnya? Oke, kita lihat resepnya. Tapi dengerin baik-baik ya, karena setelah ini ada 1 info peringatan yang penting banget. Prosesnya, lagi-lagi, simple banget. Cuci, rebus, saring, minum. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kamu mikir mau nyobain, ada 1 hal yang wajib banget kamu tahu. Nah, ini dia. Peringatan langsung dari sumbernya. Ini jadi pengingat buat kita semua ya. Alami itu ndak otomatis berarti aman buat semua orang. Pengetahuan tradisional itu selalu ada aturannya, dan ini salah satunya. Oke, setelah kenalan sama 3 jagoan dari alam ini, yuk kita rangkum sebentar apa aja yang udah kita pelajari. Biar gampang ingatnya ya, alang-alang itu buat demam sama masalah kencing. Kalau andong, jagoannya buat pendarahan. Nah, kalau apu-apu, buat demam sama urusan kulit. Simpel kan? 3 tanaman, 3 kekuatan utama. Dan ini mungkin pesan yang paling penting dari semua obrolan kita. Pengetahuan ini berharga banget, tapi harus dipakai dengan bijak. Sebelum coba-coba ramuan herbal apapun, please ngobrol dulu sama dokter atau ahli kesehatan ya. Anggap ini sebagai wawasan baru, bukan buat diagnosis diri sendiri. Jadi, kami tinggalin kamu dengan 1 pertanyaan. Kira-kira kearifan alam apa lagi ya yang masih tersembunyi di sekitar kita? Nunggu buat ditemuin? Mungkin lain kali pas lagi jalan, coba deh lihat tanaman di sekeliling dengan cara yang beda. Siapa tahu ada apotek alami yang selama ini nggak kita sadari. Sampai ketemu lagi.